Izin Pak Gub, saya cerita sedikit. Ketika Pak Gubernur menghubungi Kepala Dinas Syariat Islam Aceh terkait dengan peringatan Maulid Nabi SAW, saya ada di samping beliau bersama Prof. Armiadi, Ketua LPTQ Aceh. Kemudian ketika wacana menghadirkan dai nasional cukup tidak memungkinkan lagi dengan waktu yang ada, lalu kemudian Pak Gubernur meminta Pak Kepala Dinas Syariat Islam Aceh untuk mengusulkan beberapa nama dai lokal termasuk dari UIN. Kemudian Prof. Armiadi sampaikan ke saya, ini kita masukkan nama Ustadz, jangan, saya di sini kenapa dimasukkan nama saya? Maka kemudian dikirimlah beberapa nama yang itu tidak ada nama saya. Ketika malam hari kami kafilah Aceh sedang dalam kapal di Sungai Mahakam, difasilitasi oleh LO sana untuk tur Sungai Mahakam, masuk telepon dari PJ Bupati Aceh Besar. Lalu kemudian beliau sampaikan, Ustadz, Pak Gub minta Ustadz ceramah maulid malam Senin. Ustadz kapan pulang? Sesuai jadwal saya pulang Senin bersama kafilah. Bisa dipercepat enggak Ustadz? Saya sampaikan bahwa paling bisa dipercepat saya dari Balikpapan Sabtu sore, karena sejauh penampilan semi penyisihan di hari keempat sebelum hari akhir, yang saya latih cabang Syarhil Quran masih ranking 1 tertinggi nilai. Jadi saya sampaikan ini kemungkinan besar masuk final. Jadi saya mesti membimbing anak-anak sampai tampil di final sebelum siang hari Sabtu. Lalu kemudian Sabtu sore kalau ada tiket ke Jakarta, pagi atau siang Jakarta Banda Aceh, itu yang bisa dipercepat. Baik Ustadz, insya Allah saya koordinasikan dengan Kadis Syariat untuk merubah tiket Ustadz. Saya berdoa di hati saya, mudah-mudahan nggak dapat tiket. Jujur, saya berdoa mudah-mudahan nggak dapat tiket saya. Nah, kemudian masuk lagi WA dari PJ Bupati Aceh Besar, forward laporan ke Pak Gubernur. Izin Pak Gub, alhamdulillah tiket Ustadz untuk ke Banda Aceh sudah ada. Itu beliau forward ke saya, berarti Ustadz jadi ceramahnya di Masjid Raya. Pergi ke Janto, jangan lupa minum kolak. Kalau Pak Iswanto yang minta, enggak mungkin saya tolak. Ada masalah juga dari Kediri pergi ke Gresik, sampai di sana makan delima. Saya orang Montasik, Pak Gub orang Montasik, apa kata dunia? Tapi yang sesungguhnya itu canda tadi ya. Yang sesungguhnya saya memilih menghindar karena yang paling berat dari beban satu ceramah itu adalah penceramah itu sendiri. Karena dialah yang harus terdepan mengamalkan apa yang dia sampaikan. Kalau tidak akan kena ancaman Allah yang sangat keras. Di surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan hal-hal yang kalian sendiri tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kemurkaan Allah kalau kalian mengatakan sesuatu sementara kalian tidak melakukannya. Di surah Al-Baqarah ayat 44 Allah mencemooh ulama Bani Israel. Tentu maknanya juga berlaku kepada kita. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun.
Kenapa kalian suruh orang-orang berbuat baik, dalam hal ini mengimani kepada Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya, sementara kalian sendiri enggak mau mengikutinya? Sampai Allah mengatakan afala ta'qiluna, na pakai udah wakah ka paham paling mengerti ka ajak ulun bak burgat, tapi kalian sendiri enggak buat. Maka saya jujur lebih memilih jadi pendengar daripada yang menyampaikan. Dan saya juga berharap bahwa ini, mohon maaf jujur nih Pak Gub, sebetulnya saya tidak perlu pulang, Pak Gub sudah bisa ini jadi penceramah luar biasa. Jadi ke depan kalau ada kegiatan ceramah lagi, cukup penceramahnya Pak Gub ya. Betul-betul retorikanya, kalau ikut syarhil Quran kita latih juara juga insya Allah Pak. Luar biasa kemampuan retorikanya itu, luar biasa. Tinggal kita kasih ayat, kasih hadis, ya sudah, itu bisa diinikah oleh beliau, cukup luar biasa. Tadi saya dengan Prof Azman mengatakannya, Pak ukui beliau wajib ceramah haji. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kembali mengenang kelahiran satu sosok yang digambarkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah di ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian, ya kita semua umat Nabi Muhammad, rasulun, seorang utusan Allah, jelas ini tidak yang lain, Nabi Muhammad. Bagaimana beliau kepada kita? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau sangat berat perasaan dan penderitaannya terhadap apa yang menimpa kita dari umatnya dalam kesulitan hidup di dunia. Jadi Nabi adalah sosok yang kalau mendengar, kalau tahu ada umatnya yang susah hidup di dunia ini, beliau akan sangat berat perasaan dan penderitaannya. Harisun 'alaikum, dan beliau sangat kuat keinginannya untuk menyelamatkan kita semua umatnya daripada azab Allah di akhirat nantinya. Bil mu'minina raufur rahim, khusus lagi dengan orang mukmin beliau sangat kasih sayang. Pak Quraisy mengatakan dalam tafsirnya Al-Misbah, sifat Allah itu yang ada ditempelkan pada seorang Rasul, dua sifat Allah, dan itu kaitannya sikap Rasul kepada umatnya hanya Nabi Muhammad. Bil mu'minina raufun, itu sifat Allah. Dengan orang mukmin beliau sangat-sangat penyayang. Para jamaah yang mulia, tentunya kalau kita bertanya apa maksud ya masyarakat kita di mana-mana, nantinya di level di menasah, di lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, di masjid, itu pada memperingati mengenang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya apa maksudnya, itu diantara jawabannya adalah wujud daripada kecintaan kita kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, kewajiban mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fardhu ain atas setiap kita orang yang beriman. Bahkan tidak lurus iman kita sebelum kita mampu menempatkan kecintaan kita kepada Nabi di atas apapun kecintaan kita kepada yang lain selain daripada Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim,
Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman siapapun dari kalian sehingga aku lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dari seluruh manusia. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati bi jambai. Hai Rasulullah, sungguh engkau paling aku cintai dari segala hal, melainkan diriku. Melainkan diriku. Kata Rasulullah kepada Umar, lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Tidak sempurna iman siapapun sehingga orang itu mencintaiku lebih dari mencintai dirinya. Baru Umar kemudian koreksi, demi Allah yang menurunkan Al-Quran, engkau lebih aku cintai termasuk dengan diriku sendiri. Al-ana ya Umar. Ini baru betul wahai Umar. Jamaah yang mulia, kisah berikut ini menggambarkan bagaimana tinggi keutamaan kecintaan kepada Rasulullah, sekaligus menggambarkan bagaimana yang dimaksud dengan mencintai Rasulullah. Karena seperti tadi Pak Gub sampaikan, ya, di dalam Al-Quran ini disebutkan jamaah rahimakumullah di An-Nisa ayat 69. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran itu menyebutkan sebab turun daripada ayat ini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Thauban, kana syadidal hubbi lahu, sangat-sangat mencintai Rasulullah, wa qalilas sabri anhu, sedikit sekali kesabarannya kalau tidak bertemu dengan Rasulullah. Atahu yawman wa qad taghayyara launuh. Satu hari Thauban ini datang bertemu dengan Rasulullah, wajahnya pucat, badannya sudah kurus. Rasulullah sampai tanya kepadanya, ma bika ya Thauban, apa yang sudah menimpamu Thauban? Thauban menjawab, mali min dhurrin wala wajah. Saya Rasulullah tidak sakit apa-apa, hanya saja saya sangat merindukanmu dan sangat merasa sendirian ketika tidak bersamamu. Tapi ketika di dunia ini saya rindu kepadamu, saya datang menjumpaimu, hilang kerinduan itu. Lalu saya teringat akhirat. Kalau nanti saya meninggal, engkau meninggal. Kalaulah saya ini dimasukkan oleh Allah dalam surga, mayakin saya ini tidak mungkin surga saya ini setingkat dengan surgamu Rasulullah. Dan kalau kita pikir memang tidak mungkin lah, bagaimanapun kita ini bisa selevel surga dengan Rasulullah, tidak mungkin. Itu yang dirasakan oleh Thauban. Maka kata Thauban, ketika aku meninggal, itulah akhir kali aku bertemu denganmu selama-lamanya. Kan di akhirat enggak bertemu lagi, surgamu jauh, aku lain surganya. Apa Allah kemudian menurunkan ayat, dibacakan oleh Nabi, kata Qurtubi kepada Thauban, wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
siapa saja yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaksud oleh ayat ini, maka orang tersebut nanti di akhirat dalam surga yang sama dengan para anbiya, dalam surga yang sama dengan para anbiya. Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah, kiamat itu kapan terjadi ya? Rasulullah tanya balik kepada orang itu, "Ma'adatta laha?" Kamu udah siapkan apa bekalnya untuk kiamat? Orang ini menjawab, "Ma'adattu laha min kasrati salatin wala saumin wala sadaqah." Saya tidak menyiapkan banyak salat sunat, banyak puasa sunat, banyak bersedekah. Tidak saya siapkan ini. Walakin uhibbullaha wa rasulah. Tapi saya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada orang ini, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu nanti di akhirat dalam surga bersama orang yang engkau cintai. Hadis rawahu Bukhari. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mengatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenang kelahiran beliau adalah bentuk dari ekspresi manifestasi mencintai Rasulullah, maka kemudian pertanyaan pentingnya adalah apa esensi daripada mencintai Rasulullah? Maka jawabannya juga adalah ayat tadi. Apa? Taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mengamalkan seperti Pak Gub tadi sampaikan, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Beliau sudah habiskan seluruh kehidupannya sejak diangkat menjadi utusan Allah, seluruh energinya untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan hidup, dari kehidupan yang diasas atas nafsu kepada kehidupan yang diasas atas wahyu, dari kehidupan yang menindas kepada kehidupan yang diasas atas keadilan dan kebersamaan. Maka jamaah rahimakumullah adalah apa? Beliau sudah sampaikan seluruhnya kepada kita, baik yang langsung itu dari Allah Al-Quran maupun yang tidak langsung melalui lisan beliau sendiri, melalui sikap dan perilaku beliau sendiri. Dan beliau sudah lapor kepada Allah pada waktu haji wada, "Ala hal ballagtu?" Bukankah aku sudah sampaikan kepada umat ini? Para sahabat yang hadir di waktu haji wada di Mina mengatakan, apa kata mereka? "Bala, syahidna." Betul, kami jadi saksi. Engkau sudah nasihati ini umat. Engkau sudah sampaikan seluruh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ini umat. Engkau sudah korbankan segalanya untuk selamatkan ini umat, untuk berikan umat ini keluar dari kesulitan hidup di dunia, bisa selamat dari azab di akhirat nantinya. Maka sekarang yang menjadi tugas kita adalah apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Anfal di ayat 24, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang-orang yang beriman, patuhi kepada apa yang kalian diajak oleh Allah, diajak oleh Rasulullah
Dan ajakan itu bukan untuk apa-apa, melainkan untuk memberikan kalian kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi tugas Rasul sudah selesai menyampaikan. Maka tugas kita sebagai umatnya sekarang mengamalkan apa yang sudah disampaikan kepada kita. Maka wujud dari mencintai Rasulullah adalah mematuhi, mentaati, mengikuti apa-apa yang beliau telah sampaikan kepada kita. Saya beri satu contoh ya. Betapa banyak dalam hidup ini kita di mulut mencintai Rasulullah, tapi ajaran-ajaran Rasulullah itu kita kangkangi begitu berani. Tadi Pak Gub menyampaikan salah satu ajaran utama dari ajaran Nabi adalah kejujuran. Nah sekarang semua kita, kalau kita bercermin diri, sudahkah kita ini berlaku jujur? Ini paling dekat, di depan ada pemilu kada. Adakah kita ini di dalam melakukan tugas kita memilih pemimpin mengikut tuntunannya Rasulullah, melihat kepada integritas orang, melihat kapasitas orang? Tapi semua orang kan mengakui yang sudah di Pileg yang lalu apa yang terjadi adalah transaksional. Masyarakat ketika ditanya tuan pilih, tuan yang peng. Nah ini di pemilu kada yang akan datang, apakah masyarakat dalam memilih akan mengangkangi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, hadis riwayat Abu Daud, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah melaknat orang yang memberi sogok, menerima sogok, ya, saksi sogok, perantara sogok. Tetapi bagaimana kita kemudian tidak mematuhi ini? Nah, makanya ketika kemudian jamaah rahimakumullah, kita mengangkani ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menutup tausiah kita yang singkat ini, Allah memberikan ancaman dengan konsekuensi yang perlu kita kemudian merenungkan ini dan mencamkan ini betul-betul. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 115, Allah mengatakan, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa man yushaqiqir rasula, siapa yang membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarannya disuruh enggak buat. Berapa banyak orang yang ikut kenduri maulid, nyumbang dan sebagainya, kewajiban utama dalam agama setelah syahadatain solat enggak ada. Siapa yang membangkang kepada Rasulullah, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah sudah datang kepadanya penjelasan dari Rasulullah. Ini kesemuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, lalu mengikuti jalan bukannya jalan orang mukmin, jalan nafsunya. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Pertama, akan kami biarkan dia di dalam kesesatannya karena salah sendiri. Makanya kadang-kadang mohon maaf, orang yang berbuat semena-mena ini kalau kita lihat, kita nasihati cukup sulit, ya, payah nak dengar.
Ya karena apa? Karena dia tadi dibiarkan oleh Allah dalam kesesatannya, karena membangkang kepada Rasulullah. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannama. Nanti dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, dengan kita mengenang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk dari kecintaan beliau kepada kita kepada beliau atas pengorbanannya, jasanya kepada kita semua. Mari kita semua bercermin, sudah sejauh apa kita mentaati, mematuhi, mengikuti ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun posisi kita, pemimpin,kah, rakyat,kah, apapun, dan semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu berhati-hati terhadap ancaman Allah tadi ketika kita membangkang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup majlis ini dengan kita berdoa, mudah-mudahan kita diberi Allah kemampuan untuk berteladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemampuan untuk kemudian mengikuti ajaran-ajarannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah.